Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Mudah-mudahan kalian di rumah bersama orang tua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga Abah Rudi di sini juga dalam keadaan sehat. Tetap semangat. Baik anak-anak semuanya, kita bertemu kembali pada mata pelajaran Al-Islam. Materi kita kali ini adalah Quran Surat Asy-Syam. Anak-anak semuanya, kemarin kalian sudah belajar tentang Quran Surat Al-Lail. Nah, bacaan kalian tentunya sudah baik semua toh? Diulang-ulang, dibaca terus. Oh iya, terjemahannya jangan lupa. Kalian jangan sampai lupa loh. Dibaca lagi biar nanti apa yang sudah kalian baca kemarin sudah dihafalkan, kalian ingat terus. Nah, kemudian di samping itu kalian juga harus tahu isi kandungannya loh. Nah, yang belum ngumpul, ngumpul apa? Ngumpul tugasnya, nanti bisa segera mengumpulkan tugasnya yang Quran Surat Al-Lail. Oh iya, jangan lupa kalian juga harus menyalin apa yang kalian pelajari ya, menyalin surat Al-Lail tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada surat Asy-Syam. Nah, sebelum kalian belajar, tentu kalian harus berdoa ya, berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa sendiri-sendiri ya. Nah, kalau sudah berdoa, baru kalian mulai belajar. Tentu kalian sudah sholat subuh semua ya. Kalau sudah, sekarang nanti kalian juga harus sholat duha terlebih dahulu. Baik, kita mulai pelajaran kita ya. Al-Islam pada materi Quran Surat Asy-Syam. Nah, silakan kalian ikuti slide-slide berikut ini. Kalian cermati dengan sebaik-baiknya. Oke? Anak-anak semuanya, seperti halnya ketika kalian belajar Quran Surat Al-Lail, di surat Asy-Syam ini, Abah Rudi berharap setelah pembelajaran diharapkan kalian akan mampu membaca Quran Surat Asy-Syam tentu dengan bacaan yang baik. Kemudian kalian diharapkan bisa menyebutkan hukum bacaan nun mati atau sukun dan juga tanwin pada Quran Surat Asy-Syam. Setelah itu, kalian bisa menyebutkan terjemahannya juga dan juga menjelaskan isi kandungan Quran Asy-Syam dengan benar. Nah, setelah itu, kalian juga harus bisa menghafal. Menghafal apa? Quran Surat Asy-Syam. Dan setelah menghafal tentunya kalian mampu menuliskannya Quran Surat Asy-Syam di dalam buku kalian semuanya. Jadi seperti itu tujuan kalian pembelajaran pada materi Quran Surat Asy-Syam. Nah, silakan kita teruskan untuk pembelajarannya. Untuk memulai materi kita kali ini, mari sekarang kita bersama-sama membaca surat Asy-Syams. Nanti Abah Rudi membaca terlebih dahulu, kemudian kalian mengikutinya ya. Mari bersama-sama kita awali dari mulai lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wal
qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samudu bitaghwaha izim ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Baik, setelah kita membaca bersama-sama, kalian bisa mengulangi lagi ya. Silakan bisa diulang-ulang terus sampai kalian merasa bahwa bacaan kalian sudah benar. Jangan lupa, kalian bisa juga minta ibu atau bapak kalian ya untuk menyimak atau mungkin kakak kalian kalau misalkan ada. Oke ya, diulang-ulang terus. Anak-anak, sudah lancar semua toh bacaannya? Nah, tentu kalau sudah lancar, Abah Rudi teruskan ya. Abah Rudi sekarang akan menunjukkan beberapa contoh hukum bacaan nun mati atau sukun dan tanwin yang ada dalam Quran surat Asyam yang kalian baca tadi. Kalau misalkan kalian merasa belum lancar, silakan diulangi lagi. Nah, sekarang baru ditunjukkan dulu beberapa hukum bacaan yang ada di bacaan tersebut. Nah, saya lihat kalau bacaan idhar, tahu ya idhar? Idhar itu artinya jelas. Kemudian di situ sepertinya tidak ada contoh bacaan idhar. Nah, kalau iklab bagaimana? Iklab kita perhatikan pada lafaz izim ba'asa ashqoha. Nah, di situ lihat itu yang berwarna merah ya. Ada nun sukun. Nah, nun mati bertemu dengan ba. Jadi bacanya bukan idin. Nah, tetapi izim, izim ya, izim ba'asa ashqoha. Kemudian idgham.
Ya, idgham di situ ada idgham bigunah. Nah, Pak Rudi, ambil salah satu contoh saja. Wa nafsin wa ma sawwaha. Ada tuh tanwin. Nah, tanwin kemudian bertemu dengan waw. Nah, maka itu harus dibaca wanafsiu, dimasukkan ke waw. Tidak wanapsin ya, tapi wanapsiu. Nah, karena idgham itu artinya memasukkan, biguna dengan berdengung. Wanafsiu wa ma sawwaha. Nah, gitu. Kemudian contoh berikutnya ada bacaan ikhfa. Nah, ikhfa contohnya apa? Nih, qad aflaha man zakkaha. Ada nun sukun bertemu dengan za. Tuh lihat yang hurufnya merah. Nah, anak-anak semuanya, kalau kalian pengen jelas, silakan kalian bisa lihat di buku ya. Kalian di buku bisa lihat pada halaman 11. Nah, kalian baca sendiri. Di situ ada huruf idhar, ada huruf iklab, idgham, dan huruf ikhfa. Insya Allah kalau kalian mau membaca, maka kalian akan lebih mudah memahami ya. Sekarang silakan kalian bisa mencari contoh lain selain di surat Asy-Syam ini. Nah, dicoba ya anak-anak semuanya. Baik anak-anak semuanya, setelah kalian tadi sudah membaca, kemudian sudah belajar tentang hukum bacaan yang ada di dalam surat Asy-Syam tadi, ya hukum bacanya apa? Sekarang kita akan mulai belajar terjemah surat Asy-Syam. Nah, kali ini Pak Rudi ya, Abah Rudi akan minta bantuan ya. Bantuan kepada siapa? Ini kepada anak yang soleh ini yang mau membacakannya. Tolong kalian diperhatikan ya dengan sebaik-baiknya sambil kalian mengikutinya biar nanti kalian bisa hafal terjemahannya. Paling tidak nanti kalau misalkan Abah Rudi suatu ketika bertanya ya, misalkan ayat 2 artinya apa? Nah, kalian akan bisa menjawabnya. Silakan kalian ikuti dengan sebaik-baiknya, diperhatikan, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Wal qamari idza talaha. Dan bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha. Dan siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha. Dan malam apabila menutupinya. Was samaa'i wa ma banaha. Dan langit serta pembinaannya. Wal ardi wa ma tahaha. Dan bumi serta penghamparannya. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kadzabat Tsamud bitaghwaha. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Idzim ba'atha ashqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha.
Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. ولا يخاف عقباها. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Baik anak-anak semuanya, gimana? Sudah hafal? Nah, insya Allah sudah ya, hafal semuanya, terjemahannya. Paling tidak kalian ingatlah kalau misalkan suatu ketika ditanya. Nah, nggak harus hafal, yang penting kalian ingat ya. Nah, sama saja ya, tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang kita bersama-sama belajar kandungan Quran Surat Asy-Syams. Nah, anak-anak semuanya, kalau kita perhatikan bahwa Surat Asy-Syams ini terdiri dari 15 ayat. Ya, Surat Asy-Syams terdiri dari berapa ayat? 15 ayat. Nah, ini merupakan surat ke-91 dalam Al-Quran yang diturunkan sesudah surat Al-Qadar. Ayo, siapa yang masih ingat surat Al-Qadar? Nah, semuanya masih ingat ya? Nggak boleh lupa, harus diingat terus. Kemudian, surat Asy-Syams ini termasuk golongan surat Makkiyah. Apa itu? Surat yang diturunkan di kota Mekah. Nah, nama Asy-Syams diambil dari kata Asyam pada ayat pertama yang artinya matahari. Nah, di sini ini kan sudah kelihatan ya, keren matahari ya. Artinya apa? Nah, ini bisa kita lihat bahwa surat Asy-Syams ini menunjukkan betapa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, adanya matahari yang menyinari kehidupan di siang hari ya. Kemudian ada bulan yang muncul dengan keindahannya di malam hari, ada pergantian siang dan malam yang begitu sempurna, langit yang tinggi ya walaupun tanpa tiang nggak bakalan runtuh ya karena izin Allah. Kemudian bumi yang terhampar luas dengan segala isinya dan serta adanya manusia, ini termasuk makhluk yang sempurna ini yang diciptakan oleh Allah. Nah, itulah tentang surat Asy-Syams. Nah, di surat Asy-Syams ini Allah menjelaskan kepada kita semuanya bahwa Allah telah mengilhamkan kepada setiap jiwa, yaitu apa? Jalan kefasikan dan jalan kebaikan. Kita boleh mau pilih yang fasik apa yang baik, tergantung kita mau jadi orang baik atau orang jelek. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita mau mensucikan jiwa kita, artinya kita menjadi orang baik ya, menjaga diri dari pengaruh-pengaruh buruk, maka kita akan masuk dalam orang yang beruntung. Sedangkan sebaliknya, kalau kita mau kita mengotori jiwa kita ya dengan kemaksiatan dan perbuatan jahat, nah ini kita akan celaka karena termasuk golongan orang-orang yang celaka. Nah, di surat Asy-Syams ini juga dikisahkan tentang kedurhakaan kaum Samud kepada mereka ya, kepada nabi mereka. Nah, siapa nabi kaum Samud? Nah, yaitu Nabi Soleh. Nah, suatu ketika kan Nabi Soleh berpesan kepada kaumnya agar tidak mengganggu dan menepati janji ya, bahwa pada hari tertentu hanya unta Nabi Soleh yang dibolehkan minum di tempat tertentu. Nah, tetapi apa? Suatu ketika kaum Samud tersebut mengingkari janjinya, bahkan sampai menyembelih unta tersebut. Akhirnya apa? Atas tindakannya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dibinasakan dan disamaratakan dengan tanah. Nah, begitu anak-anak semuanya.
Untuk lengkapnya silakan kalian bisa pelajari, bisa baca di buku paket kalian masing-masing. Baik, itu ya untuk materi kita tentang Quran Surat Asyam. Ingat, diulang-ulang terus ya, dibaca bukunya. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi kita telah belajar surat Asyam ya, dari ayat pertama sampai 15. Mudah-mudahan kalian semuanya sudah paham, kemudian sudah lancar membacanya, sudah tahu terjemahannya artinya, dan kalian juga sudah hafal tentunya. Jangan lupa kalian sambil latihan ya, latihan nulis, kalian menyalin surat Asyam ke dalam buku kalian masing-masing. Nah, kali ini kalian pelajari dulu. Nah, tugasnya minggu depan akan Abah Ruti sampaikan kepada kalian semuanya. Mudah-mudahan ya, insya Allah untuk pembelajaran kali ini senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semuanya, mari kita tutup dengan lafal hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jangan lupa tetap baca Qur'annya ya, tadarus setiap hari, dan jangan tinggalkan sholatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.